respon kita terhadap perubahan ini teman-teman sebenarnya adalah saya akan cepat teman-teman karena materi kita akan cepat gitu. Teman-teman boleh nanti di kolom chat respon teman-teman terhadap perubahan kurikulum yang kayaknya masif banget, yang kayaknya ngepusingin banget ini gitu ya. Saya pusing Mbak Erlina, kayaknya saya belum mengerti, belum lagi pengelolaan kinerja, belum lagi pembelajaran berdiferensiasi, siapa tahu masih ada yang begitu. Nah, respon kita ngapain? Respon kita ada 4, ini menurut Barton Sagan ya. Yang pertama, apakah kita responnya zombies, protesters, atau saboteurs, atau bahkan survivors? Kalau zombies, kita nggak ada pendapat. Saya no comment, Bu Erlina. Saya suruh kanan-kanan, saya suruh kiri-kiri gitu. Sedangkan protesters, ini secara terbuka menyampaikan keberatan. Aduh, jangan deh gitu. Sedangkan saboteurs, ini lebih parah. Berusaha agar perubahan gagal diterapkan. Saya akan melakukan apapun kurikulum merdeka nggak boleh dilaksanakan di Siantar. Seperti itu. Sedangkan saboteurs ini adalah golongan guru-guru yang tidak sekedar menerima, tapi juga memanfaatkan perubahan. Artinya apa teman-teman? Ketika kita bicara menerima, berarti kita ada penerimaan, ada keluasan, keterbukaan gitu. Yang kedua adalah memanfaatkan. Bicara memanfaatkan berarti kita bicara tentang manfaat. Kalau kita yang memanfaatkan berarti manfaatnya jatuh ke kita. Ketika manfaat jatuh ke kita, maka ada 2 yang ditingkatkan. Value kita sebagai guru, kompetensinya, dan juga katakanlah memang finansial kita yang juga akan lebih berdampak, seperti lebih membaik gitu ya teman-teman. Seperti kalau teman-teman ikut jadi bagian penggerak di pendidikan guru penggerak gitu ya, kan ada intensif ya jadi dosen praktisi seperti itu teman-teman. Jadi di antara zombies, protesters, saboteurs, dan survivor, teman-teman kira-kira pengennya di mana atau sekarang ada di posisi mana? Silakan di kolom chat. Apakah teman-teman zombies? Atau bahkan saboteurs? Apakah protester atau survivors? Oke, survivors ya. Beni, Sri Rahayu, Vera, Bedah, Nilawati, Bedah ya, Pak Bedah kali ya, Bapak Bedah. Karina, ya Marlina, ya, Karita, Pak Edi, Pak Sukari, terima kasih. Kita adalah guru-guru berarti yang rindu untuk terus belajar. Saya mau ingin tepuk tangan kepada kita, ternyata guru belajar itu akan semakin banyak gitu ya. Kita akan terus belajar barengan gitu ya teman-teman. Kita mau lanjut. Nah, saya mau bawa ke refleksi lagi nih. Setujukah teman-teman bahwa setiap anak harus diajar dengan gaya belajarnya masing-masing? Seperti apakah dengan visual, dengan auditory, dengan reading atau writing, atau dengan kinestetik? Artinya anak yang kinestetik ya kasihlah pembelajaran kinestetik. Anak yang memang gaya belajarnya visual ya kasihlah pembelajaran visual. Yang auditory kasih aja auditory. Sesuaikan dengan gaya belajar. Ini kita setuju apa enggak sih? Silakan teman-teman setuju. Oke, setuju. Bu Rina setuju, Pak Anggi setuju, Bu Anggi setuju. Oke, setuju. Oke, yes. Ya, setuju. Semuanya setuju. Ada yang tidak enggak ya? Saya mau cari yang tidak. Setuju. Baik, terima kasih teman-teman. Responnya setuju. Nah, gaya belajar ini benarkah ada? Itu yang mau kita temukan malam ini gitu ya teman-teman. Oke, kita mau lanjut. Nah, ternyata teman-teman itu adalah mitos dalam dunia pendidikan. Apakah memang benar gaya belajar itu ada? Semacam visual, auditory, reading, writing, atau kinestetik. Nah, kata Laura J. Massa, teman-teman, ya, dan juga Richard M. Meyer dari University of California, teman-teman, hasil penelitian mereka menemukan bahwa gaya belajar tidak menunjukkan keberhasilan belajar yang signifikan. Ini di jurnal mereka, Testing IT Hypothesis, Sub Multimedia Instruction, Accommodate Verbal Visualizer, Cognitive Style. Ya, teman-teman. Jadi katanya, teman-teman, hal itu tidak efektif dan tidak menunjukkan keberhasilan belajar yang signifikan. Yang benarnya adalah hadirkan visual di kelas kita, hadirkan auditory, hadirkan reading, hadirkan permainan kinestetik atau melibatkan kinestetik dalam satu pertemuan. Ini yang benar. Jadi ada fase di mana kita menyampaikan ceramah, ada fase di mana kita juga bertanya kepada murid, murid menjawab kita, ada fase murid bercerita, ada fase murid melakukan, dan ada fase juga murid berbagi gitu ya teman-teman. Artinya apa teman-teman? Tidak betul gaya belajar itu ada. Yang betul adalah hadirkan seluruh indera, penggunaan indera di kelas kita. Jadi teman-teman, kelas itu akan interaktif ketika kita menggunakan seluruh indera tadi. Kita memainkan kinestetik, kita memainkan visual, ada reading atau writing. Jadi salahkah ketika di kelas kita ceramah? Enggak salah. Memang harus ada fase kita ceramah.
Tapi bukan persoalan ceramah melulu gitu. Ada ceramah gitu ya. Ada, dan selalu harus diawali dengan ceramah. Maka di kurikulum Merdeka bukan berarti guru itu menjadi lepas tangan gitu. Bukan teman-teman, tapi harus lebih kreatif. Ingat kita perancang gitu. Ya, teman-teman. Ini bisa ya. Nanti pelan-pelan bisa belajar lagi gitu ya. Nah, persoalan yang mau kita bawa adalah mengajar itu apa dan bagaimana. Gitu ya. Nah, mengajar itu ternyata teman-teman bukan sekadar 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi tentang berapa tambah berapa agar dia 2. Artinya apa, teman-teman? Kita mengajarkan murid untuk berpikir kritis. Kita pengajar itu akan mendidik, mengubah, dan juga menginspirasi. Jadi ini bukan persoalan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi kita, bentuk tertinggi kita adalah menjadi role model murid. Kapan kita dikatakan menjadi role model murid? Ketika kita mampu menginspirasi mereka. Coba kita tanya murid kita, role model kamu siapa sih? Cinta Laura, BTS, apakah masih seperti itu? Gitu. Kenapa guru tidak pernah menjadi idola murid? Maka teman-teman mari menjadi guru yang menjadi pembelajar. Kita meningkatkan kemampuan public speaking kita meningkatkan pengetahuan kita dengan banyak membaca buku-buku fiksi atau non fiksi gitu ya teman-teman. Kita membuka wawasan kita bahwa sebenarnya sebagai guru itu kita nggak melulu bicara tentang pengajaran kita di kelas, tapi bagaimana kita mengisi dan meningkatkan value diri kita gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kita mau lanjut. Nah, mengajar itu ternyata teman-teman adalah proses 2 arah. Artinya apa teman-teman? Ada saya, ada murid saya. Persoalannya saya sebagai guru, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ada maksud dan tujuan saya. Nah, persoalannya, apa yang saya maksud, apakah sudah sesuai dengan yang saya sampaikan, dan sudah sesuai dengan apa yang mereka pahami. Nah, ketika persoalan ini atau ketika konten ini, ketika substansi ini harus berada pada satu garis yang koheren, satu warna. Gak boleh beda. Saya kan maunya bilang saya kasih sayang sama kamu, kok kamunya jadi marah. Berarti ada yang salah dengan penyampaian kita. Maka seorang guru harus memiliki kecakapan komunikasi yang baik dengan murid. Gitu. Itu dia teman-teman. Nah, keberhasilan proses pengajaran itu justru terletak pada situasi sebenarnya bagaimana komunikasi antara guru dengan murid. Karena ini melulu adalah mengenai guru dan murid gitu ya teman-teman ya. Kita mau lanjut. Nah, ternyata teman-teman masih bicara tentang yang tadi bahwa kita menghadirkan seluruh aspek indera dalam sekali pertemuan gitu ya. Dalam kelas kita, teman-teman, komponen mengajar yang menyenangkan itu, maka murid harus ngapain? Harus ada sesi bergeraknya, teman-teman, melakukan sesuatu, membuat sesuatu dan berbicara di dalam kelompok. Ini harus muncul di kelas kita, gitu. Nah, refleksinya, apakah di setiap kelas kita murid sudah melakukan 4 hal ini? Tidak apa-apa kalau belum teman-teman, tapi besok-besok kita akan sama-sama belajar untuk ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ketika kita bicara tentang pembelajaran yang interaktif, kenapa perlu gitu ya? Karena tingkat keterlibatan itu teman-teman, kalau hanya sekedar di verbal, itu berarti anak-anak itu membaca, mendengarkan, dan melihat gambar. Lihat eksistensinya teman-teman. Hanya sampai di 10-20%. Tetapi kalau mereka masuk ke visual atau kita buat nonton video ya atau demonstrasi, artinya kalau demonstrasi kita yang melakukan, murid itu melihat aja gitu. Maka retensinya adalah 30% gitu ya. Tetapi pelibatan, mari kita lihat teman-teman, pelibatan anak terlibat dalam diskusi, anak menyajikan presentasi, mereka juga bermain peran. Ini sampai kepada 70% efektivitasnya gitu ya. Sedangkan kalau kita ajak untuk menghasilkan produk atau berbuah, apakah mereka bermain peran, melakukan simulasi dan mengerjakan hal nyata gitu ya, sampai di 90%. Pertanyaan, sudah sampai di manakah tingkat keterlibatan murid-murid di kelas kita? Nah ini dia teman-teman. Apakah masih di tahap verbal, visual, terlibat, atau sudah berbuah? Teman-teman saya meminta respon dong. Kira-kira teman-teman kelasnya udah sampai di mana sih? Apakah masih verbal, visual, terlibat, atau sudah berbuat? Silakan teman-teman, terlibat. Oke, terlibat. Visual, siap. Pak Pantoni visual. Yang lain berbuat. Sudah semuanya, Bu. Oke, Bu Hamidah, keren. Bu Marianti terlibat, Bu Yandri terlibat. Oke, teman-teman. Nah, ini luar biasa banget. Artinya apa? Kita juga mampu berefleksi selama ini proses pengajaran kita sudah seperti apa, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, kita mayoritas itu masih di tahap visual dan terlibat. Artinya efektivitas pengajaran kita di antara rating 30-70%. Apakah mimpi kita kelas itu hanya akan sebatas itu? Tidak dong.
kita punya kerinduan agar kelas kita itu sampai di tingkat mengerjakan hal yang nyata. Maka teman-teman, kita akan terus belajar gitu ya. Bukan sekadar memantaskan diri untuk murid, tetapi juga untuk sebagai panggilan hidup kita sebagai guru gitu ya. Karena kita pasti rindu untuk berdaya dan bermanfaat untuk murid gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, belajar menyenangkan itu harus terukur. Kalau PGP itu kan dulu ada instruktur saya Pak Wandi namanya selalu mengatakan tersistem dan terukur gitu ya. Kalau ini nggak terlalu tersistem tapi terukur gitu ya. Nah, terukur itu harus memenuhi syarat motivasi atau motivate. Yang pertama, teman-teman, pelajaran kita itu harus measurable goals. Artinya apa? Harus ada tujuan yang terukur. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita bawa ke kelas. Ingat teman-teman, kurikulum kita yang ngembangin. Kita yang tahu kebutuhan belajar murid kita, gitu ya. Kemudian optimal challenge. Ada tantangan optimal. Nah, tantangan seperti apa yang harus kita bawa ke kelas? Tantangan itu, teman-teman, satu tingkat di atas kemampuan anak kita. Itu baru pas. Kalau 2-3 tingkat, anak-anak akan kehilangan rasa ingin tahu karena kok kayaknya sulit banget gitu. Nah, kalau di bawah pengetahuan mereka nggak akan tertantang. Gampang banget. Jadi harus satu tingkat di atas kemampuan mereka, mereka tertantang dan bisa melakukannya, gitu ya. Kemudian tangible, artinya dapat dilaksanakan, gitu ya. Kemudian in safety, aman dan selamat, karena memang harus menjaga keselamatan, gitu ya. Kemudian variety, bervariasi, artinya apa? Ini yang ingin kita bahas. Interaktif bervariasi itu sebenarnya tidak melulu bicara tentang pemanfaatan teknologi, tetapi ada ritme yang berbeda di kelas, kapan anak mendengar ceramah, kapan anak berbuat sesuatu, kapan anak berdiskusi di dalam kelompok gitu teman-teman. Itu namanya variety gitu ya. Kemudian ada activity, artinya ada pengalaman belajar nyata sehingga anak mampu belajar bermakna dan menyenangkan. Ini menarik teman-teman. Di kurikulum Merdeka ada 2 esensi pengajaran yang harus hadir di kelas kita. Pertama, menarik, bermakna, yang kedua adalah menyenangkan. Bermakna artinya teman-teman, sesederhana bahwa anak itu ketika masuk ke kelas kita dia belum tahu itu. Nah, setelah di kelas kita dia jadi tahu. Itu namanya belajar bermakna. Kalau belajar menyenangkan, anak itu senang di dalam gitu. Nah, 2 ini yang harus terpenuhi di dalam esensi kurikulum Merdeka. Gitu ya. Kemudian targeted positive reinforcement. Ada target penguatan yang positif. Artinya apa? Kita selalu memberikan refleksi dan umpan balik. Kemudian antusias, artinya ada pemantik yang memang selalu memunculkan bahwa anak itu pasti mampu. Nah, seorang guru di kelas Merdeka Belajar harus percaya bahwa tiap anak punya keunikan dan kelebihan tersendiri. Kalau kita udah bilang, si Dilem inilah udah bodoh, nakal lagi. Ayo teman-teman, kita sudah tanpa kita sadari, kita sudah melabel murid kita gitu. Dan percayalah, kata-kata guru itu di dalam kelas itu sangat powerful kepada murid. Maka kita sebagai guru harus menjadi orang yang sangat percaya bahwa tiap anak itu punya karakteristik masing-masing. Seperti itu ya teman-teman.